يا أيها الخطيبون بحد المطر الشميل وإذا صعد الخطيب على المنبر ثم حضر فلن يحدكم ومن يتحدث وقد لغوا من لغوا فلا سمع له أنصتوا واسمعوا وعدلوا جميعا رحمكم الله. الحمد لله الواحد القهار، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نور الأنوار وسر الأسرار وكلية الأغيار مفتاح باب اليسار. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون من يومنا هذا إلى يوم المحشر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang detik ini menghimpun kita di tempat yang mulia, melakukan sesuatu yang mulia. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sedang, akan, dan telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam, ikutan semua manusia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang Allah berkitab kepadanya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Rasulullah, jika kalian umatku mencintai Allah, ikuti aku, pasti Allah akan cinta kepadamu, pasti Allah akan ampuni dosa. Hadirin, ngikut baginda Rasulullah adalah tanda kita cinta kepada Allah dan tanda kita masuk kepada Islam. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah engkau dalam agama Islam secara keseluruhan. Sekarang kita mau bertanya pada diri sendiri, apakah sunnah Rasulullah sudah jalan pada diri kita? Kalau sunnah-sunnah yang besar mungkin kita tidak bisa lakukan. Nabi sembahyang sampai bengkak kakinya, sulit kita ikuti. Nabi sembahyang satu malam sampai hatam Quran, sulit kita ikuti. Nabi sembahyang witirnya pasti 11 rakaat, sulit kita ikuti. Tapi banyak yang mudah-mudah yang bisa ikuti, yang kita bisa ikuti, dan Allah pasti akan cinta kepada kita. Allah pasti akan ampuni dosa kita. Apakah cara minum kita sesuai dengan Rasulullah? La yashrabanna ahadukum qa'iman fa inna syaitan yashrabu qa'iman. Jangan sekali-sekali kalian minum dalam kondisi berdiri, karena setan yang minum kondisinya berdiri. Apa sudah kita jalankan minum kita seperti Rasulullah? Banyak yang ngaku umat Rasulullah minumnya dengan tangan kiri. La tasrabanna ahadukum bisimali fa inna syaitan ya'kul wa yasrab bisimali. Jangan makan dan minum kalian dengan tangan kiri kalian, karena setan yang suka kerjaannya minum dan makan dengan tangan kiri. Banyak di antara kita yang tidak sadar minum dengan tangan kiri kita. Apa kaki kita ketika masuk ke kamar mandi? Apa kaki kita yang kita dahulukan ketika keluar kamar mandi? Kita anggap itu bagian yang sangat kecil, tapi itu adalah cara kita mengikuti baginda Rasulullah. Saya sering istilahkan bahwa ngikut Nabi keren, ngikut selain Nabi tidak keren ya Rasul. Hadirin, Nabi pernah mengungkapkan, laqad tabi'anna sunnata man qablakum hijrat bisitrin wasibran bisibrin. Kalian pasti akan ikuti orang-orang sebelum kalian, sahasta demi sahasta, sedepa demi sedepa, sejengkal demi sejengkal. Kalian pasti ikutin sunnah-sunnah orang-orang terdahulu.
Yahud wan Nasara ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa Yahudi dan Nasrani yang kami ikuti? Pakaiannya kami ikuti, tontonannya kami ikuti, gaya hidupnya kami ikuti, cara makannya kami ikuti, nikahnya kami ikuti. Kata Nabi, "Faman? Siapa lagi?" Pasti umat Islam tidak bangga lagi ikuti Nabi, tidak bangga lagi ikuti sahabat Nabi. Dia ikuti orang Jepang, orang Korea, orang-orang pemakan babi, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi. Mereka ikuti gaya hidup mereka. Hatta law jama'a imratahu fi tariq la fa'altuh. Kalau sampai mereka setubuh istri mereka di jalan, kalian juga pasti akan mengikuti bersetubuh dengan istri kalian di jalan-jalan raya. Hatta law dakhala juhra dabbin la dakhaltumuh. Kalau mereka masuk lubang biawak yang kecil, mereka lakukan, pasti kalian juga akan mengikutinya. Hadirin, Al-Habib Abdullah ibn Al-Haddad berkata, tafawutun nas fi qurbillah ala tafawutihim fi tibai Rasulillah. Kita ukur jauh dekatnya kita kepada Allah. Ulama sudah menggarisbawahi dekatnya kita kepada Allah dan jauhnya adalah seberapa dekatnya kita dengan sunnah Rasulullah. Orang yang hidupnya sama seperti Nabi adalah orang yang paling mulia dan terhormat. Kita numpang hormat dengan Nabi Muhammad. Kita numpang mulia dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Kita ikuti Nabi Muhammad, kita pasti akan menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi. Hadirin, contoh yang paling ringan yang saya ingin bawa dalam khutbah yang singkat ini adalah siwak. Mana di antara umat Islam, sangat sedikit umat Islam yang sholatnya membawa siwak, wuduknya bersiwak. Padahal Nabi sudah bersabda, hadisnya sahih dan mutawatir, laula an asqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau saja tidak takut memberatkan umatku, pasti aku wajibkan siwak ketika sholat. Nabi cuma kesian sama kita. Kalau diwajibkan siwak setiap sholat, hukum wajib kalau ditinggalkan berdosa. Banyak umat Islam yang pasti berdosa pada saat sholatnya karena tidak membawa siwak. Padahal Nabi ingin sekali mewajibkan siwak buat umatnya, karena Nabi sayang kepada kita. Nabi pengen kita dapat pahala besar. Nabi ingin kita masuk ke dalam surga. Nabi mau kita meninggal dunia husnul khatimah. Nabi ingin kita meninggal dunia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang bersiwak adalah orang yang Allah jamin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tersebut. Tapi umat Islam sudah sangat jauh dengan siwaknya. Yang ada di kantongnya siwak setannya, rokoknya. Tapi siwak Allah dan malaikatnya dia tidak pernah ada di kantongnya. Dia tidak bangga bawa siwak di kantongnya. Dia bangga bawa handphone di kantongnya, tapi dia tidak bangga bawa siwak di kantongnya. Hadirin, as-siwak matharatun lil fam, mardatun lil rabb. Siwak alat mensucikan untuk mulut kita, tapi membuat Allah redha. Tahukah jamaah sekalian, rakaatani bisiwak khair min sab'ina rak'ah bighairi siwak. 2 rakaatmu dengan bersiwak jauh lebih baik daripada 70 rakaatmu tanpa bersiwak. Kalau tidak ada hadis lain kecuali hadis ini, kata Habib Abdullah Haddad, maka cukup buat umat Nabi Muhammad bersiwak. Bahkan sekarang tidak pernah lagi kita jumpai wanita-wanita kita bersiwak. Lalu mana kemuliaan Nabi Muhammad yang wafatnya saja meminta untuk bersiwak? Beberapa detik ajalnya Nabi minta untuk bersiwak. Hadirin, Al-Imam Ali karamallahu wajhah pernah megang siwak Sayyidina Fatimah istrinya. Siwaknya dia pegang. Ini siwak selalu nempel dengan lidahnya Siti Fatimah yang mulia. Sayyidina Ali cemburu dengan siwak ini. Lalu dia berkata,
ma faza minni bisadrihaya siwaku siwaka. Lau kunta ahlal kita lilaqatalnaka. Wahai siwa, tidak ada yang bisa beruntung nempel kepada bibir istriku yang mulia Siti Fatimah kecuali engkau. Enak sekali kau bisa nempel dengan bibir mulia Siti Fatimah. Gak ada yang bisa beruntung nempel dengan bibir istriku kecuali engkau. Lau kunta ahlal kita lilaqatalnak. Sayangnya kau kayu. Kalau kau manusia pasti aku akan bunuh engkau. Hadirin, mana di antara wanita-wanita kita yang mau bersiwak padahal kemuliaannya sangat mulia? Mudah-mudahan kita umat Nabi Muhammad makin terdorong untuk mencintai Rasulullah, ngikuti baginda Rasulullah. Kita makan dengan cara Rasulullah, kita hidup dengan cara Rasulullah. Masuk rumah, keluar rumah, tidur, duduk sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Umat-umat dahulu, umat-umat Islam, umat-umat Kristen, umat Yahudi melihat dan meliti bahwa apa yang dilakukan Rasulullah sesuai dengan kaidah kesehatan dan kedokteran. Sayang, umat Islam tidak mau mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya buat kita sekalian. Barakallahu li wa lakum.